Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali sajian kajian tarjih leluasa bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya bersama dengan Ustadz kita, bersama dengan Cak Sun atau Ustadz Maksun SHIME. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Oke, Masya Allah kembali hadir di studio Radio Purnama Sidi ya Cak Sun ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dengan pembahasan mengenai Kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, melanjutkan pembahasan pekan lalu bersama Cak Sun juga ya, kita sedang membahas mengenai Kitabul Janaiz. Oke. Di mana kita akan membahas mengenai terkait dengan pemulasaraan jenazah ya Cak Sun ya. Tapi sebelum itu ada beberapa pengantar, yaitu bagaimana sih hal apa saja tata cara ataupun persediaan yang harus kita siapkan sebelum seseorang itu sakit atau meninggal begitu ya Cak ya. Dan kemarin kita sudah singgung mengenai bagaimana sih kita ketika sebelum meninggal kita diuji dengan sakit gitu, ya. Agak luar biasa. Dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, untuk siaran ini sahabat bisa mendengarkan melalui frekuensi 98 FM Radio Purnama Sidi, dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Dan jangan lupa bisa menyaksikan siaran kami kembali melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Baik, untuk pertemuan kita pada sore hari ini langsung aja dia serahkan ke Cak Sun. Monggo Cak Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Muhammadiyah dan seluruh warga Wonosobo, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Kitabul Janaiz di dalam putusan HPT. Memang kita belum sampai kepada memandikan, kemudian kita mulai dari yang awal. Sebagaimana di dalam urutan-urutan para ulama Muhammadiyah itu membahas sebelum masuk kepada kaifiyatul ghusli misal gitu. Baik. Nah, kita akan mulai dari kaifiyatut tajhiz, tata cara persediaan ketika seorang itu menghadapi kematian. Nah, di pertemuan yang lalu, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana sikap ketika seorang itu sakit. Baik. Atau kematian itu didahului dengan sakit terlebih dahulu. Ada yang sakit setahun, ada yang 2 tahun, ada yang mungkin seminggu sakit kemudian meninggal. Nah, bagaimana sikapnya? Kemarin sudah kita ulas ya, seorang muslim ketika mendapati musibah berupa sakit, maka dia harus bersabar. Baik. Yang kedua, tetap berikhtiar ya untuk bagaimana sakit itu bisa sembuh. Nah, pada kesempatan hari ini, sore ini, kita akan melanjutkan ya, bagaimana hak muslim yang lainnya. Kira-kira gitu, Mbak. Bagaimana hakul muslim kepada muslim yang lainnya. Ya, maka dalam HP ini dikatakan wal ta'uduhu, dan hendaklah kamu menjenguknya. Baik. Jadi ketika saudara kita ada yang sakit ya, maka muslim yang lain itu menjenguknya. Ya, memberikan apa? Rasa gembira. Ya, jadi apa namanya? Menggembirakan kira-kira gitu. Makanya jangan bertanya hal-hal yang membuat orang sakit itu jadi tambah sedih, cemas itu ya. Maka datang itu dengan menggembirakan. Ya kan? Maka menjenguk ya. Di dalam satu riwayat muttafaqun alaih, hadis dari Abi Hurairah anna Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim khams. Hak orang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah rodus salam.
Jadi menjawab salam. Ketika ada orang mengatakan atau mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikumsalam. Ya, menjawabnya bisa sama, bisa lebih baik dari orang yang mengucapkan. Baik. Misalnya ketika orang mengucapkan assalamualaikum, kita bisa menjawab waalaikumsalam. Atau assalamualaikum warahmatullah, kita bisa menjawab yang sama atau yang lebih baik. Ya. Yang kedua wa'iyadatul marid. Ya, mengunjungi orang yang sakit. Nah, ini konteksnya. Kalau ada saudara kita sakit, ya, maka hak ya kita, kewajiban kita sebagai sama muslim adalah menjenguknya. Ini belum kita nanti ketika meninggal. Ya, maka ketika itu baru sakit ya. Kemudian yang ketiga wa'idba'ul janaiz, mengiringi ketika sakit. Ketika meninggal. Oke. Ya kan? Kemudian wa ijabatut dakwah, memenuhi undangan. Ada pernikahan diundang yang kita datang. Wa tasmitul atis, apa itu? Mendoakan pada orang yang bersin. Ya, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yasidbah lakum. Jadi saling mendoakan di antara sesama muslim. Nah, konteks kita saat ini adalah apa? Di dalam HPT itu, matan HPT disebutkan wal ta'uduhu, dan hendaknya kamu menjenguknya ketika ada saudaramu yang sedang sakit. Ya, apakah harus membawa duit misalnya gitu kan? Ini kan kadang orang kampung itu merasa berat, walah ono wong loro misalnya gitu. Jadi sedekah yang gak ikhlas tuh ya pas dalam keadaan kayak gitu tuh. Apa mana pas sunatan. Walah. Kalau pas lagi bareng-bareng mantenan meneh, kono meneh. Jadi ya ini bagian dari adat sebenarnya. Ya wong mantenan itu kan bersyukur ya. Atas ya seneng yo. Tapi koyo enek orang gowo koyo kok terus jadi piye gitu ya. Iya. Ya itu menyebabkan orang tidak ikhlas. Ya kan? Ini ibadah yang gak ikhlas ya pas ono gawen itu. Apa meneh wong ndek gawe bareng-bareng ning kampung ono 3 kono 5 nek 50.000 misalnya. Jadi banyak ya. Jadi menjenguk itu tidak selalu kemudian ya, kontennya menjenguk. Kalau menjenguk misalnya kita bawa jajan, bawa apa ya enggak apa-apa. Ya, bagian dari menyenangkan keluarga yang sakit itu. Ya, atau memberikan uang misalnya gitu enggak apa-apa barangkali untuk mengurangi beban ketika ada biaya yang besar misalnya begitu. Ya. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah mendoakan. Ya, apa doa yang bisa kita lakukan ketika menjenguk orang yang sakit? Ada banyak doa. Misalnya yang mungkin biasa kita baca, Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi antasafi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Ini kan familiar ya. Ya kita berdoa itu. Ya 3 kali misalnya gitu. Ya. Ya Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi anta syafi la sifani la sifauka sifan la yughadiru saqoma. Atau juga boleh ya kita membaca doa dengan menyebutkan orang yang sakit itu. Misalnya namanya fulan atau fulana. Allahumma sfi fulan namanya itu. Ya Allah, sembuhkanlah si fulan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit, lalu kemudian Rasulullah SAW menjenguknya. Apa yang dibaca Rasul? Allahumma sfi Sa'dan, Allahumma sfi Sa'dan, Allahumma sfi Sa'dan. Hanya itu saja Mbak dia. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Jadi cukup doa itu saja 3 kali kan. Ya sebenarnya juga sama kita. Ini mugi-mugi diparingi ngangdangan atau mudah-mudahan diparingi cepat sembuh. Itu sudah doa ya. Itu sudah doa ya, sesuai dengan yang dia bisa. Nganggo basa Jawa, nganggo apa misalnya gitu kan. Ya kan, termasuk juga memberikan rasa kegembiraan atau berwasiat dalam kesabaran, khususnya bukan hanya bagi yang sakit, tapi yang nunggoni juga harus dikasih rasa gembira pula. Ya, karena justru yang stres itu saya nunggoni. Benar. Yang stres itu saya nunggoni itu, ya kan.
Yang sakit kan wis sakit ya. Masalah sih nunggoni kan orang sakit. Oke. Ya kan? Tapi jadi sakit gara-gara nunggoni itu. Itu juga harus digembirakan. Ya, sururul qalbil mukmin, itu menggembirakan hati orang beriman itu. Itu satu kewajiban kita. Ya, Allahumma sfi sya'dan atau Allahumma sfi fulan, Allahumma sfi fulana, siapa namanya itu disebut 3 kali. Ya, itu juga bisa. Ini riwayat Muslim. Ya. Kemudian juga ada doa juga dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi itu apa? As'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiq. Itu dibaca 7 kali. Ya. Allahumma as'alullahal adzim, ya Allah, saya mohon kepada Zat yang Maha Agung. As'alullahal adzim. Rabbul arsyil adzim atau rabbal arsyil adzim, Tuhan ars yang agung, ayyasfika, agar menyembuhkannya si yang sakit itu. Ya, itu dibaca 7 kali. As'alullahal adzim, rabbal arsyil adzim, ayyasfik. Ya, jadi ini beberapa doa yang bisa kita baca ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Jadi di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika ada muslim kita yang sakit apa? Wal ta'uduhu, dan hendaknya kamu menjenguknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, putusan yang ketiga di dalam kaifiyatut tajhiz itu, tata cara persediaan sebelum pemulasaraan itu, ketika orang yang sedang sakit itu hampir sampai pada ajalnya, ya, fal yuhsin dzannahu billah, ya, hendaknya ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kondisi, ya, tetaplah kita berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah itu sudah terlalu banyak rahmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin dia sakit 1 tahun tapi umur dia sampai 80 tahun. Berarti 70 tahun dia dalam keadaan yang sehat. Ya. Khusudan kepada Allah ini penting karena setiap orang muslim itu harus selalu positif. Ya, positif, selalu optimis atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat dikatakan la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinud dzanna billahi azza wa jalla. Hendaklah tidak ada di antara kalian yang meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah. Jadi Arab mati kok malah suudzon kepada Allah. Kita enggak boleh. Ya. Maka di awal kan kita mulai dari bentuk kesabaran. Ya, orang yang sedang sakit itu sabar. Ya, menghadapi sakit itu tetap optimis bahwa rahmat Allah itu masih sangat luas sekali. Ya, maka di mana rahmat Allahnya itu? Ya kalau kita sabar, dosa kita itu berguguran rahmat Allah. Karena rahmatnya Allah. Atas kesabaran kita, rahmat Allah itu harus dijemput. Ya, karena kesabaran kita, yukafiru sayyi'at. Itu bisa sakit itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya kan? Kalau kesalahan sudah berkurang bahkan sudah dihapuskan, minimal kita itu bisa terhindar dari neraka, kira-kira gitu ya. Nah, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam HPT itu disebutkan apabila telah datang hampir sampai pada ajalnya, wa idah tudira, apabila sudah hampir datang ajal orang yang sedang sakit itu, fal yuhsin dzannahu billah, hendaklah ia berbaik sangka atau bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian masih bisa berkomunikasi, wal yusi intaraka khairan, ia berwasiat kalau ia meninggalkan sesuatu kepada keluarganya, berwasiat. Ya, wasiat yang paling pokok itu apa? Wasiat untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dalam konteks HPT ini,
ya disebutkan wal yusi'in taraka khairan, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang miliknya atau ia meninggalkan harta atau apa, maka ia bisa berwasiat kepada ahli warisnya atau kepada orang yang menunggu ini. Nah, di dalam surat Al-Asr itu juga tegas sekali supaya apa? Agar memberikan berwasiat dalam kebaikan kesabaran. Kemudian perintah memberikan wasiat itu apa? Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 180. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaira. Diwajibkan kepadamu apabila seorang di antara kamu didatangi atau tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, ya, maka al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, maka berwasiatlah kepada kedua orang tua, kerabat dengan cara yang patut. Haqqan al muttaqin, itu sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian bentuk wasiat yang saya kira penting, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Yakub kepada anak-anaknya, putra-putranya apa? Supaya ia senantiasa beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan wasiat, ya. Jadi kemudian hal yang lain ini penting. Ketika tadi dimulai dari sakit, ya, kemudian sudah hampir orang yang sakit itu sudah sangat lemah lah, karena sebenarnya orang yang meninggal dunia itu ada tanda-tandanya, Mbak. Oke. Ya, maka hendaknya keluarga yang dekat, kalau dia suami berarti istrinya, kalau istri berarti dua suaminya, kalau yang sakit anaknya berarti orang tuanya, kira gitu ya. Maka hendaknya ia menunggui, ya. Jadi menunggu keluarganya itu ketika si orang yang sakit ini sudah dalam keadaan lemah. Apa tujuannya? Keluarga itu menunggui orang yang sedang dalam keadaan lemah itu. Ketika sudah dalam keadaan itu, maka orang yang menunggui itu bisa mentalkinkan, gitu ya. Ya, jadi ada tanda-tanda, misalnya Wabah Juhaili itu menjelaskan tanda sakaratul maut itu apa? Kejangnya kedua telapak kaki, bengkoknya hidung, dan cekungnya kedua pelipis. Ya, ini penjelasan dari Wabah Juhaili. Ya, jadi menunggui orang yang sakit, memperhatikan tanda-tanda akan datang kematian itu merupakan perkara penting dalam Islam. Baik. Ya kan? Maka diperhatikan itu. Ya kan? Tanda-tandanya itu, kejangnya kedua telapak kaki. Ini menurut Wabah Juhaili. Bengkoknya hidung, ya, kadang sininya ini sudah ngelembreh, telinganya gitu ya. Okay. Kemudian cekungnya kedua pelipisnya misalnya gitu ya. Nah, hadirnya keluarga itu ya supaya apa? Supaya dia bisa menuntun kalimat thayyibah. Ya. Jadi mentalkinkan lakinu mautakum. Ya. Jadi walakinu la ilaha illallah. Ya, jadi ketika sudah tahu tanda-tanda atau mungkin masih bisa untuk diajak bicara lah dalam keadaan yang sudah lemah, maka keluarga yang nunggu itu membisikkan, ya, dalam bahasa HPT ini walakinuhu, talkinkanlah orang yang tadi itu, orang yang hendak mau meninggal itu, atau tuntun baca dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sekalipun ada beberapa orang yang ini termasuk khilafiyah. Ya. Kalau lakinu mautakum la ilaha illallah itu enggak ada perselisihan. Apakah sebelum orang meninggal dibacakan Yasin dan beberapa kalimat surat-surat yang lain itu termasuk yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu artinya dhaif dan sebagainya itu. Ya kan ada orang yang tidak mau meninggal itu yang dibaca adalah Yasin. Baik. Ya kan? Nah, perintahnya itu sebenarnya tegas sekali hadis yang sahih, lakinu mautakum la ilaha
illallah. Ditalkin. Ya. Jadi la ilaha illallah. Kalau sudah membaca, ya cukup jangan diulangi lagi. Jangan diajak ngobrol. Ya kan? Kalau tidak bisa misalnya ada yang mengatakan cukup Allah itu saja. Baik. Ya, kenapa itu dilakukan? Kata Rasulullah SAW dari hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya, maka dia akan masuk surga. Nah, inilah pentingnya keluarga yang paling dekat. Kalau yang sakit anaknya berarti orang tuanya. Kalau yang sakit itu istrinya berarti suaminya. Kalau yang sakit suaminya itu berarti istrinya. Kalau yang sakit orang tuanya, maka anak-anaknya itu yang mendekat kepada orang yang sakit itu. Supaya apa? Supaya bisa ditalkinkan, bisa dituntunkan satu bacaan yang menyebabkan dia itu masuk surga. Apa? Akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dan jangan dipaksa. Baik. Ya, jangan dipaksa. Kenapa? Kalau dia memaksa, kemudian orang yang sedang sakit itu mungkin refleks emosi gitu ya, ngomong hal yang nggak jelas, malah meninggal misalnya gitu. Ya, maka tetap dengan kata-kata yang baik, dituntun betul. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara. Baik. Itu kalau memang orang yang menunggu itu sudah tahu tanda-tanda, ya kan gitu ya. Dan jangan kemudian sibuk keluarga di ruangan itu, ya menyebabkan tidak sibuk. Ada yang anaknya pak eling bisa gitu kan. Harus dibuat suasana itu suasana yang tenang. Supaya orang yang sakit, yang tidak sakit maut itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini berkaitan dengan tata cara yang harus kita lakukan ketika sudah mendapati keluarga kita, tetangga kita misalnya sudah sakaratul maut itu, yaitu apa? Mentalkinkanlah. Kira-kira gitu Mbak Dia. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita bahas di dalam pertemuan sore hari ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit demi sedikit yang bisa kita bahas di dalam kitab HPT ini, ya. Oke, baik. Kira-kira gitu Mbak Dia. Oke, terima kasih banyak Cak Asun ya. Cak Asun mungkin ada beberapa menit terakhir nih Cak ya, dia mau tanya. Ya, kalau untuk ini Cak terkait dengan talqin gitu ya Cak ya. Seringkali kan kalau di antara kita gitu ya Cak ya, misalnya di masyarakat yang ada tuh mengucapnya kan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah seperti itu ya Cak ya. Nah, itu sebenarnya yang anjurannya tuh yang seperti apa Cak? Apakah harus lengkap kalimat syahadat misalnya gitu kan ya, atau mungkin hanya boleh salah satu saja atau bagaimana Cak Asun? Kalau merujuk kepada riwayatnya hanya la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Baik. Ya, jadi tidak Muhammad Rasul tidak. Jadi hanya la ilaha illallah. Kadang ada kemudian ulama yang membolehkan cukup lafaz Allah saja. Karena biar jadi kenapa kemudian dibolehkan? Mungkin saja melihat orang yang sedang tidak sakit, sakaratul maut itu sudah nggak bisa kalau harus panjang la ilaha illallah. Nanti berhentinya la ilaha malah berbahaya misalnya gitu ya. Maka cukup Allah saja. Ya kan? Jadi yang penting akhir kalamnya itu lafdzul jalalah. Ya Allah gitu. Ya lebih sempurna lagi adalah la ilaha illallah. Maka disinilah pentingnya orang sing nunggoni itu. Orang sing nunggoni itu satu harus tenang. Orang gugupan. Orang tuanya itu sudah dalam keadaan itu dia gugup. Ya, malah bengok-bengok. Ibu. Iling misalnya gitu. Kadang seperti itu kan ya. Kalau orang itu paham ilmunya misalnya begitu tentang tanda-tanda orang mau meninggal itu apa. Ya, tadi Bapak Jukhaili menyebutkan kejangnya kedua telapak kakinya, bengkoknya hidung, cekungnya kedua pelipisnya. Ada yang mengatakan lagi itu telinganya ini rondo kayak gini nih ya.
lingkup gitu ya kalau lingkup. bahasa Ya, agak bahasa Jawanya. agak ngelembreh. Nutup gitu ya. Ngelembreh gitu. Itu tanda-tanda. Maka segerakan kemudian kita kalau masih bisa ngomong untuk menuntun dia mengucapkan la ilaha illallah itu. Nah, di antara kemanfaatnya apa? Allah Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi hanya la ilaha illallah saja Mbak Dia. Ya, baik. tidak syahadatain. Ya, nanti kesuwen nanti. Ya, kesuwen nanti gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih banyak Cak Asun ya. Sudah cukup lengkap sekali penjelasannya. Dan tentunya kita masih akan bincang-bincang terkait dengan Kitabul Janaiz ya Cak Asun di pertemuan yang akan datang. Jadi buat sahabat Purnawasidi dimanapun Anda berada, selalu dengarkan sajian leluasa lebih luas seputar agama setiap hari Jumat, tepatnya di pukul 4 sore sampai dengan selesai. Tentu hanya di 98 FM Radio Purnawasidi. Ya, terima kasih banyak Cak Sama-sama Asun. Mbak Dia. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin. Dan kami tunggu kehadirannya kembali di studio Purnamasidi. Insyaallah. Oke, ya, dan sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan kami melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Ya, acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnamasidi Wonosobo. Ya, dari Jalan Pangeran Banggoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi